Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Hasrianti, saya dari Universitas Mandala Waluya Kendari, jurusan S1 Farmasi dengan NIM F202001026. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan struktur aktivitas dari turunan obat sulfonamida sebagai antiinfeksi. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfonamida ini adalah golongan obat-obatan yang memiliki gugus fungsi sulfonamida. Golongan obat ini ada yang memiliki sifat antimikroba dan ada juga yang tidak. Nah, di sini saya akan membahas hubungan struktur aktivitas dari obat turunan sulfonamida ini, di mana hubungan struktur aktivitas ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara struktur molekul dengan aktivitas biologisnya yang dinyatakan secara kuantitatif. Selanjutnya, ada kegunaan struktur serta mekanisme kerja dari sulfonamida ini. Sulfonamida ini memiliki kegunaan untuk infeksi bakteri gram positif dan negatif tertentu, beberapa jamur dan protozoa. Dia efektif pada Actinomycetes sp, Bacillus anthracis, Brucella sp, E. coli, dan Vibrio cholera. Struktur dari sulfonamida ini mirip asam para aminobenzoat, yaitu untuk biosintesis koenzim asam dehidropteroat pada bakteri atau protozoa. Untuk struktur asam para aminobenzoat ini ada strukturnya, dia mempunyai gugus asam karboksilat atau COOH dan ada molekul amino atau H2N serta ada cincin benzoat. Untuk turunan sulfonamida, dia asam karboksilatnya diganti dengan gugus sulfonamida. Untuk amino dan benzoatnya tetap. Untuk mekanisme kerja sulfonamida, dia aktif pada fase multiplikasi bakteri, tidak efektif pada bakteri pembentuk spora. Yang pertama itu antagonis langsung melalui penghambatan pada biosintesis asam dihidropteroat, dan yang kedua antagonis tidak langsung pada penggabungan asam glutamat dengan asam dihidropteroat atau biosintesis asam dihidrofolat. Sedangkan untuk trimethoprim, dia merupakan obat yang dikombinasi dengan turunan sulfonamida. Turunan trimethoprim ini berfungsi sebagai antibakteri yang mempengaruhi kerja enzim terhidrofolat reduktase dalam bentuk asam tetrahidrofolat. Jadi dia akan menghambat dari enzim tersebut. Trimethoprim sebagai turunan asam folat sebagai kofaktor pada sintesis timidin, purin, dan asam nukleat. Jadi, asam nukleat atau asam folat ini dia digunakan oleh bakteri sebagai faktor pertumbuhan. Makanya, beberapa obat dia akan menghambat sintesis dari asam tetrahidrofolat. Berikut ini adalah turunan dari sulfonamida. Seperti yang dikatakan tadi bahwa struktur dari turunan sulfonamida memiliki gugus sulfonamida, cincin benzena, dan mempunyai gugus amino. Sebagai contoh, yang pertama itu ada sulfanilamid. Dia R yang di sebelah kanan itu diganti menjadi hidrogen dan R aksennya yang berada di sebelah kiri juga diganti hidrogen. Kedua, sulfacetamid. R aksennya yang berada di sebelah kiri diganti menjadi hidrogen dan R yang berada di sebelah kanan diganti menjadi gugus karbonil. Jadi untuk turunan lainnya tinggal mengganti R dan R aksennya. Masing-masing turunan sulfonamida memiliki pKa yang bermacam-macam, persen pengikatan protein, dan waktu paro dalam plasma yang bermacam-macam juga.
Kemudian masuk di hubungan struktur dan aktivitas dari turunan sulfonamida. Yang pertama itu terdapat gugus amina aromatik primer, di mana yang mengakibatkan modifikasi struktur menghilangkan aktivitas antibakteri. Contohnya itu seperti metabolit N4 asetilasi. Seharusnya untuk gugus amino harus tidak tersubstitusi oleh R-aksen H atau ada substituen yang mudah hilang saat in vivo. Jadi, kalau dilihat dari struktur sulfonamida yang memiliki gugus amino, maka dia tidak boleh tersubstitusi lagi oleh gugus R-aksen H. R-aksen ini bisa bermacam-macam, umumnya alkil. Dan yang kedua, ada bentuk aktif sebagai antibakteri. Untuk bentuk aktifnya, nitrogen yang terionisasi merupakan nitrogen monodisubstitusi, sedangkan bentuk aktif nitrogen adalah disubstitusi. Yang ketiga, sifat lipofilik dan elektroniknya. Menurut teori Hans dan Fujita, bahwa hubungan bermakna antara aktivitas dengan sifat lipofilik adalah log P dan elektroniknya adalah pKa dan sigma. Jadi, sifat lipofilik yang berpengaruh adalah log P, sedangkan elektroniknya adalah pKa dan sigma. Yang keempat itu ada cincin benzenanya. Cincin benzena ini juga sebagai penyebab penurunan dan penghilangan aktivitas, di mana penggantian cincin benzen dengan sistem cincin yang lain, serta pemasukan substituen lain pada cincin benzena. Jadi cincin benzena ini pada turunan sulfonamida dia akan berpengaruh pada proses penurunan atau penghilangan aktivitas sebagai antiinfeksi. Yang kelima itu ada penggantian gugus. Penggantian gugus ini juga dapat menyebabkan penurunan aktivitasnya. Sebagai contohnya itu ada gugus SO2NH2 diganti dengan SO2C6H4 para amino NH2. Kemudian ada gugus CONH-CNH4 para amino NH2 diganti dengan COC6H4 para amino NH2. Yang keenam itu nilai pKa-nya. Nilai pKa dari turunan sulfonamida ini akan berpengaruh terus aktivitasnya, di mana pKa 6-7 memiliki aktivitas in vivo yang tinggi. Jika pKa mendekati pH fisiologis atau bentuk terionisasi dan terionisasi sama, maka aktivitasnya disebut maksimal. Bentuk terion daripada turunan sulfonamida ini dia dapat menembus membran sel dan masuk ke dalam sel serta menjadi bentuk terion atau bakteriostatik. Bentuk terion tadi setelah masuk ke dalam sel dia akan menjadi bentuk yang terion sehingga punya efek sebagai antiinfeksi. Sulfonamida untuk sistemik. Dia ini terbagi atas 3 masa kerja, yaitu masa kerja pendek, sedang, dan panjang. Yang pertama ada masa kerja pendek, di mana dia mempunyai waktu paro lebih dari 10 jam. Contohnya itu ada sulfatido, sulfamerazin, sulfametazin, sulfatiazol, dan sulfasomidin. Yang kedua itu ada masa kerja sedang. Dia ini mempunyai waktu paro 10-24 jam. Contohnya itu sulfadiazin, sulfametoxazol, dan sulfatenazol. Dan yang terakhir itu ada masa kerja panjang. Dia ini mempunyai waktu paro 24 jam, di mana contohnya itu adalah sulfadoksin, sulfaten, sulfametoxipiridazin, dan sulfametoxidiazin. Kemudian ada sulfonamida untuk infeksi usus. Rancangan obatnya ini sedikit diabsorpsi dalam saluran cerna. Bagaimana caranya itu? Dengan memasukkan gugus hidrofil kuat seperti
tialil, suksinil, atau guanil. Akibatnya ini turunan sulfonamida lebih polar dan sukar diabsorpsi kurang lebih 5%. Di usus besar, dia dihidrolisis oleh bakteri usus, sehingga pelepasan sulfonamida aktif secara perlahan. Contohnya itu ada tialil sulfatiazol, suksinil sulfatiazol, sulfaquamidin, dan sulfasalazim. Sulfonamida juga digunakan untuk infeksi mata, di mana dia bertujuan untuk digunakan secara setempat untuk pengobatan konjungtivitis, infeksi mata seperti superfisial lain dan trakom. Contohnya ada sulfacetamid natrium dan sulfisoxazol dialomin. Sulfacetamid natrium dia sebagai pengobatan konjungtivitis ringan karena Haemophilus aegyptus, Streptococcus pneumonia, dan Staphylococcus aureus. Sedangkan sulfisoxazol dialomin ini dia digunakan untuk konjungtivitas saja. Kemudian sulfonamida untuk penggunaan lain. Yang pertama itu untuk infeksi membran mukosa dan kulit, contohnya sulfabezamid dan sulfacetamid. Yang kedua, pengobatan dermatitis herpetiformis, contohnya itu ada sulfapiridin. Dan yang ketiga, infeksi telinga, contohnya sulfasunamid. Yang keempat, pengobatan malaria, contohnya sulfadoksin dan sulfadiazin. Dan yang terakhir itu ada infeksi jamur, contohnya sulfadiazin. Nah, sulfonamida ini juga mempunyai kombinasi, di mana kombinasi campuran sulfonamida bertujuan untuk menurunkan terbentuknya kristal asetil sulfat di ginjal. Keuntungannya ini digunakan terhadap bakteri yang kebal sediaan sulfat tunggal, contohnya seperti trisulfapirimidin. Dan untuk kombinasi sulfamida untuk infeksi saluran seni, contohnya itu ada uronebasetin dan urosultin. Nah, yang terakhir ini ada kombinasi sulfonamida dengan trimetoprim. Kombinasi ini mempunyai aksi sinergis dengan hambatan biosintesis asam dehidrofolat melalui dua jalur, yaitu jalur biosintesis. Yang pertama, jalur biosintesis sulfonamida, di mana jalur ini berpengaruh pada penggabungan asam para aminobenzoat dalam sintesis asam dehidropteroat. Yang kedua itu jalur biosintesis trimetoprim, struktur analog asam dehidrofolat, di mana jalur ini menghambat reduksi asam dehidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat melati intralesinya. Kemudian keuntungannya, bentuk kombinasi memiliki kekebalan tidak secepat bentuk tunggal, efektif pada bakteri yang kebal dengan sulfonamida lain. Selanjutnya itu ada kegunaannya, di mana untuk infeksi saluran seni, saluran nafas, saluran genital, infeksi kulit, dan septikemi. Kombinasi ini memiliki efek sinergis optimal, di mana yang pertama itu pada tempat aksi, contohnya sulfonamida dan trimetoprim itu dengan perbandingan 20:1. Yang kedua itu secara in vivo itu, contohnya sulfonamida dan trimetoprim, perbandingannya itu adalah 5:1. Baik, cukup sekian video singkat mengenai hubungan struktur aktivitas dari turunan obat sulfonamida. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.